Chapter 1027. Jari angin pembunuh. Setelah mata Feng Qian'er bersinar menjadi hijau silver, badai duki yang berwarna hijau tuh langsung meletus dengan dirinya di tengah badai tersebut. Petir perak samar melintas di dalam badai sementara suara gemuruh yang keras menyebabkan hati seseorang bergetar. Sebuah badai duki yang sangat besar berukuran hampir 100 kaki. Semua orang di stadion benar-benar tercengang saat melihat tekanan energi yang menyebar darinya. Pemandangan spektakuler seperti itu diciptakan oleh Feng Qian'er dengan sepenuhnya mengandalkan duki di dalam tubuhnya. Duki di dalam tubuhnya sangat besar dan dahsyat. Kekuatan hisap yang liar dan keras dipancarkan dari badai duki. Dan stadion tangguh yang terbuat dari kayu peras tampaknya telah mengalami gempa bumi di bawah kekuatan robekan dari badai liar. Retakan setebal lengan menyebar. Seluruh arena mulai bergetar saat ini. Tubuh Xiao Yan sepertinya menempel di arena. Tubuhnya tetap diam terlepas dari bagaimana badai itu menghisap. Tatapannya tertuju pada badai. Dia samar-samar bisa melihat sosok buram di dalam badai. Duki dengan energi badai dan petir. Mata Xiao Yan tanpa sadar menyipit saat dia mempelajari Doki dengan cahaya petir yang berkedip-kedip dan afinitas angin yang tebal itu. Bakat pelatihan Feng Qian'er ini memang agak menakutkan untuk dapat dengan sempurna menggabungkan kedua duki yang sangat berbeda ini. Kekuatan badai dan kekuatan petir yang dahsyat. Kedua afinitas yang berbeda ini digabungkan dengan sempurna dan kekuatan yang meletus darinya. Tentu saja jauh lebih dahsyat bila dibandingkan dengan duki yang biasanya. Tidak heran Feng Qian'er ini memiliki kemampuan khusus untuk menantang lintas kelas. Ini mirip dengan Doki Xiao Yan yang dicampur dengan keberadaan api surgawi, memungkinkan kekuatan Doki menjadi luar biasa. Ini juga merupakan kartu truf Xiao Yan saat dia bertarung dengan lawan yang kekuatannya melebihi dirinya. Mantra apinya saat ini di peringkat di tingkat rendah. Namun, dengan mengandalkan kemisteriusan mantra api, itu sebanding dengan metode Qi tingkat menengah peringkat di. Dalam hal metode Qi, Xiao Yan tidak dapat menyaingi keuntungan yang didapat oleh Feng Qian'er. Bagaimanapun, dengan dukungan pavilion angin petir dan bakatnya yang luar biasa, metode Qi yang dia latih kemungkinan juga menjadi teknik dengan level yang sangat tinggi. Dan kemungkinan hasilnya dia akan jauh lebih baik daripada Dozong yang biasanya. Dalam hal teknik Do, kedua belah pihak memiliki jurus pemungkas mereka sendiri. Jika mereka tidak baku hantam langsung, kemungkinan besar sulit untuk menentukan pemenang akhir. Sementara Xiao yang sedang menimbang kekuatan kedua belah pihak di dalam hatinya. Sebuah selempang kain panjang berwarna-warni tiba-tiba melesat seperti anak panah dari badai besar yang berputar. Kilatan petir yang terang benderang melekat padanya saat selempang itu menembus badai. Selempang kilat menghunjam turun dari langit sembari dengan ganas melesat ke arah lokasi Xiao Yan. Kain warna-warni yang mengandung kilatan petir bergerak dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Dalam sekejap, itu muncul di depan Xiao Yan. Xiao Yan mengubah segel tangannya sebab adanya serangan kain warna-warni yang berisi cahaya petir yang kuat ini. Ruang di depannya tiba-tiba menjadi terdistorsi. Kain berwarna-warni itu dengan keras menembus ruang yang terdistorsi. Namun, serangan itu menjadi menyimpang dari posisi aslinya dan secara kebetulan terbang melewati bahu Xiao Yan, nyaris mengenainya. Cahaya petir di permukaan selempang telah menyebabkan rambut di lengan Xiao Yan berdiri tegak saat kain itu lewat. Ternyata Xiao Yan telah berpindah tempat dengan sekejap waktu. Dengusan yang dingin terdengar. Suara itu berasal dari dalam badai. Saat kain warna-warni tersebut gagal dan dengan mudah dihindari Xiao Yan. Kain itu bergetar dan dengan cepat berbalik layaknya ular berwarna-warni yang memiliki kecerdasan. Setelahnya, serangan langsung menembak ke arah punggung Xiao Yan. Langkah kaki Xiao Yan bergerak setelah merasakan angin kencang di belakangnya. Tubuhnya muncul beberapa puluh meter jauhnya. Kain warna-warni itu bergetar sekali lagi dan bergegas menukik. Menembak terus-menerus tiada henti ke arah di mana Xiao Yan berada seperti belatung di tulang seseorang. Kain warna-warni itu mungkin tampak seperti kain biasa, tetapi itu memancarkan rasa dingin yang samar ketika menembus udara. Itu tidak tampak seperti kain umumnya. Sebaliknya, itu lebih seperti logam yang tidak biasa. Menambahkan duki yang kuat yang meliputinya, kain itu bisa dengan mudah memotong batu. Seorang ahli Du Huang biasa kemungkinan akan berdarah-darah tercabik jika mereka melakukan kontak dengannya. Tubuh Xiao Yan baru saja berpindah tempat. Namun segera angin kencang datang mengejarnya lagi. Saking heran, dia pun mengerutkan kening bisa-bisanya benda itu mengejar-ngejar kemanapun dia berpindah. Seketika api hijau jadi dengan cepat muncul melapisi lengannya. Segera, dia melepas tangannya ke belakang tubuhnya
dan dengan kasar meraih benda tersebut. Duara. Tubrukan Duki badai dan kilat dengan api surgawi terjadi mengakibatkan letusan. Tangan Xiao Yan secara akurat meraih kain warna-warni yang ditembakkan. Kekuatan badai petir yang terkandung di dalamnya menyebabkan tubuh Xiao Yan bergoncang hebat. Namun, dengan nyala api yang melapisi dirinya, Duki badai petir yang kuat itu dengan cepat dibakar menjadi ketiadaan oleh nyala teratai api surgawi. Tawa dingin dikeluarkan oleh Xiao Yan saat dia meraih kain berwarna-warni itu. Duki melonjak dari tubuhnya, dia memegang kain warna-warni dan menariknya dengan kasar. Kain itu ditarik sampai benar-benar lurus, bahkan suara logam berdenging muncul darinya. Sisi ujung lainnya dari kain itu, yang menghilang ke dalam badai berguncang dengan sangat kuat. Bahkan badai Duki yang sangat besar tampaknya telah bergeser sedikit jauh karena goncangan ini. Kain itu benar-benar meregang dengan lurus, hingga mengeluarkan suara dentang logam, sebab ditarik dua kekuatan yang menakutkan. Urat nadi di tangan Xiao Yang sampai muncul ketika dia terus-menerus menggerakkan Dukinya. Ia menarik selempang itu dengan keras. Di pihak lain badai Duki yang diciptakan Feng Qin Er mulai berputar lebih cepat. Kekuatan tarikan yang dipancarkan pun menjadi lebih kuat. Meskipun kain warna-warni bukanlah barang biasa, itu tidak tahan untuk ditarik dari dua arah oleh dua elit Dozong. Oleh karena itu, tidak butuh waktu lama kemudian banyak retakan kecil muncul di tengah kain. Setelah itu, suara yang jelas terdengar saat kain itu pecah. Xiao Yan dan Feng Qin Er mundur beberapa langkah, kemudian akhirnya menstabilkan tubuh mereka. Kuasa Phoenix multiwarna. Saat kain warna-warni baru saja robek seketika pekikan yang jelas tiba-tiba terdengar. Segera, orang bisa mendengar suara swoosh-swoosh berulang-ulang saat banyak selempang kain berwarna-warni terus-menerus keluar dari badai. Setelah itu, mereka semua menyapu Xiao Yan dari segala arah. Sebuah keseriusan melintas di matanya saat dia menyaksikan pemandangan warna-warni yang menutupi langit. Heavy Swan Ruler di tangannya dengan cepat mengitarinya dengan banyak putaran pertahanan saat pedang plat baja hitam dengan cepat muncul. 6 gabungan putaran pedang pelindung tubuh. Suara tubrukan logam terdengar sahut menyahut. Kain warna-warni berseliweran seperti hujan dari segala arah, langsung mengenai bayangan putaran Heavy Swan Ruler milik Xiao Yan yang lebarnya lebih dari 10 kaki. Suara adu logam terus bergema di sekitar stadion. Kain warna-warni mengandung kekuatan yang sangat besar. Meskipun mereka akan diblokir oleh pertahanan bayangan pedang baja yang padat di setiap serangan, hempasan kekuatannya masih membentuk banyak retakan di tanah kayu perak tempat Xiao Yan berdiri. Kedua kaki Xiao Yan berulang kali diguncang hingga terperosok tenggelam ke dalam kayu perak, mengeluarkan suara berderak dan berderit. Tak terhitung banyaknya orang menjadi tercengang saat mereka menyaksikan pemandangan indah di arena. Itu ibarat melihat hujan deras menghantam kanopi secara bertubi-tubi tanpa jeda. Kain warna-warni mengalir dari langit seperti hujan, segera mendarat di pertahanan bayangan pedang pelat baja yang berputar melingkar-lingkar. Serangan menimbulkan gelombang suara yang jernih saat mereka menghancurkan arena kayu peran sampai menjadi semakin bobrok. Dentang kain warna-warni lainnya dengan keras menghantam pertahanan bayangan pedang pelat baja. Kekuatan luar biasa di dalamnya menyebabkan pertahanan 6 gabungan bayangan pedang melingkar yang mengkanopinya ambruk bersamaan Xiao Yan dengan keras ke tanah. Jika dilihat dari luar, orang hanya bisa melihat ada lubang selebar 10 kaki mencorok dalam arena. Meskipun Xiao Yan dipaksa jatuh, Feng Qin Er tidak berhenti menyerang. Dia jelas mengerti bahwa meskipun serangan sebelumnya tampak seperti badai yang hebat, itu tidak menyebabkan banyak kerugian bagi Xiao Yan. Pertahanan bayangan pedang baja terus-menerus menghancurkan lebih dari setengah kekuatan kain itu. Suara pekikan terdengar. Fluktuasi Duki yang besar dan kuat dipancarkan dari badai yang berputar. Segera, kain warna-warni yang tak terhitung jumlahnya yang melejit kembali ke langit, tiba-tiba terjalin bersama. Dalam sekejap mata, jalinan itu membentuk burung Phoenix berwarna-warni setinggi 100 kaki di hadapan mata semua orang. Burung Phoenix yang berwarna-warni tersebut sepenuhnya terbentuk oleh kain. Namun, pusaran badai Duki yang sangat besar sebelumnya tiba-tiba menghilang saat itu terbentuk. Badai berubah menjadi pilar Duki, pilar energi setinggi 10 kaki tersebut segera melesat ke tubuh burung Phoenix yang sangat besar dan berwarna-warni. Persembahan badai petir. Penyatuan kekuatan daripada badai Duki mengungkapkan keberadaan Feng Qin Er di dalam. Jarinya menunjuk ke Phoenix warna-warni di kejauhan dan setetes darah segar terbang dari jari itu. Akhirnya darah tersebut mendarat di tubuh burung Phoenix yang berwarna-warni. Kekuatan kehidupan muncul pada sosok Phoenix yang berwarna-warni saat setetes darah segar mendarat di tubuhnya, membuat orang lain tidak percaya. Aura agung yang terkandung di dalamnya
juga menjadi lebih liar dan buas. Jari angin, pembunuh. Tubuh Feng Tinger tergantung di langit. Gaunnya yang berwarna-warni berkibar, membuatnya tampak mulia dan angkuh seperti seorang dewi. Jarinya menghunus ke lubang selebar 10 kaki di bawah sembari dia menjerit dingin. Burung Phoenix yang berwarna-warni segera mengeluarkan pekikan yang keras dan jelas saat teriakannya terdengar. Pilar cahaya hijau perak yang megah, yang menakutkan, terbentuk di mulut burung Phoenix yang berwarna-warni. Itu dengan cepat menyusut sesaat kemudian, berubah menjadi sinar yang hanya seukuran telapak tangan saat ditembakkan dengan suara swoosh. Si Hoyan satu jari ini akan merenggut nyawa kau. Suara dingin yang merasuk tulang milik Feng Qing'er bergema di langit. Sementara sinar cahaya melesat, menyebabkan ekspresi beberapa orang berubah. Jari angin pembunuh, salah satu teknik Do paling mematikan di dalam pavilion angin petir. Suara angin meluncur yang menembus udara secara bertubi-tubi terpancar di seluruh stadion saat teriakan Feng Qing'er muncul. Jelas semua orang tidak asing dengan jari yang indah ini. Feng Zunxi, yang tadinya sudah kembali ke kursinya beberapa waktu lalu, menjadi agak khawatir. Ia memfokuskan kedua matanya saat ini. Tubuhnya condong ke depan, afinitas angin hijau tua yang berotasi di jarinya mengitari seperti untayan roll. Namun, petir samar-samar berkilat-kilat di atas tangan Lei Zhongxie yang berada di samping ketika duki Feng Zunxi berfluktuasi. Jelas, jika Feng Zunxi bertindak menolong Xiaoyan saat ini, kemungkinan dia akan segera menghentikannya. Kecepatan sinar itu sangat menakutkan. Penampakannya seperti menembus ruang udara. Dalam sekejap, itu muncul di tempat di atas lubang, di mana Xiaoyan terjerembab sebelumnya. Hal ini disaksikan oleh tatapan orang yang tak terhitung jumlahnya. Detik berikutnya, pertahanan bayangan pedang tanpa henti itu pun berujung runtuh. Banyak desahan penyesalan segera terdengar dari sekitar arena ketika mereka melihat pertahanan bayangan pedang baja runtuh. Namun, saat desahan mereka yang berpikir Xiaoya telah kalah baru saja terdengar. Saat itu juga, sebuah teratai api hijau giok yang indah diam-diam muncul dari balik runtuhnya bayangan pedang baja. Kelopaknya terbuka, membuatnya tampak luar biasa indah. Bersambung ke chapter 1028. Sosok ilahi, burung kuno Phoenix Iblis.